Jadi ini bukan sembarang sebuah keyakinan gitu, tapi sebuah keyakinan yang bahkan disebut sebagai kemungkaran yang sangat besar. Sebegitu besarnya kemungkaran itu digambarkan langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh gitu. Nah, karenanya maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fokus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas fatwa MUI yang melarang umat Islam untuk mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain. Bagaimana terkait dengan hal ini? Kita akan memperbincangkan topik ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin memperkuat ya Ustaz ya. Sebelumnya memang sudah ada fatwa itu kan, kalau saya tidak salah di masa Buya Hamka ya. Kemarin dalam Majelis Ulama kembali mengeluarkan ya Komisi Fatwa se-Indonesia dalam Istimewa Ulama ke-8 ya di Kabupaten Bangka itu mengeluarkan fatwa melarang umat Islam mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain. Ini menimbulkan pro kontra. Bagaimana Ustaz Ismail melihat tentang larangan ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya, saya kira satu hal yang paling penting dari kita sebagai seorang muslim itu adalah bagaimana kita itu menjaga akidah. Ya. Salamatul akidah itu, keselamatan akidah itu penting karena itu adalah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan menunjukkan bahwa posisi kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah ini hari itu harus terus diperhatikan, dipertahankan, dijaga sedemikian rupa sampai ketika kita meninggal, jangan sampai tidak di dalam keadaan muslim. Nah, itu bukan sembarang muslim, tapi juga muslim yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Haqqa tuqatih. Itu jelas sekali, clear itu. Karena itulah maka benar bahwa kita harus memperhatikan semua perkara. Baik orang menyebut itu perkara kecil sampai orang menyebut perkara besar. Yang sekiranya itu bisa mengganggu apalagi merusak akidah kita. Nah, itu. Di antaranya apa? Di antaranya adalah yang tadi disinggung, yaitu tentang ucapan selamat kepada hari raya agama lain. Gitu. Sebagaimana juga ada fatwa tentang tidak bolehnya kita mengucapkan salam banyak agama itu. Lintas agama. Lintas agama itu. Itu sebenarnya kalau kita baca adalah usaha untuk menjaga kebersihan akidah kita, keselamatan akidah kita. Dan itu benar karena kita tahu bahwa perayaan agama lain itu bukanlah sekedar perayaan, tapi pasti terkandung di dalamnya satu keyakinan. Ya. Ambil contoh lah misalnya Natal. Ya. Natal itu tidak bisa dilepaskan dari keyakinan bahwa hari itu lahir Yesus, anak Tuhan. Dan itu jelas sekali disebut di dalam pernyataan resmi. Misalnya kita ambil contoh PGI dan KWI. Itu boleh dicek itu di website resmi mereka. Itu mengatakan bahwa hari ini kita bergembira atas kelahiran Yesus, anak Allah. Nah, gitu. Nah, karena itu maka ketika mereka merayakan itu tidak bisa dilepaskan dari keyakinan itu. Nah, sementara keyakinan itu keyakinan bahwa Tuhan punya anak, itu kan jelas bertentangan dengan akidah Islam. Karena akidah Islam sebagaimana disebut di dalam surat Al-Ikhlas itu kan mengatakan
lam yalid wa lam yulad. Itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu bahkan di dalam ayat lain disebutkan sebagai kemungkaran yang sangat besar gitu. Laqad ji'tum syai'an idda gitu. Sungguh kalian telah datang dengan membawa sesuatu yang disebutkan dalam tafsir itu mungkarun azimun, kemungkaran yang sangat besar. Sedemikian besarnya itu sampai-sampai disebutkan di dalam ayat itu takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Langit pecah, kemudian bumi terbelah, gunung runtuh, anda'u lirrahmani walada. Oleh karena klaim kalian itu bahwa Ar-Rahman punya anak. Jadi ini bukan sembarang sebuah keyakinan gitu, tapi sebuah keyakinan yang bahkan disebut sebagai kemungkaran yang sangat besar. Sebegitu besarnya kemungkaran itu digambarkan langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh gitu. Nah karenanya maka betul bahwa kita tidak bisa sembarang-barang mengucapkan selamat kepada sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan keyakinan akidah kita. Lagi pula apa yang dimaksud dengan selamat di situ gitu. Kalau kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dijelaskan pengertian selamat. Apa itu selamat? Selamat itu diantaranya maknanya adalah pengharapan untuk adanya kebaikan kepada orang yang kita beri selamat. Sekarang pertanyaannya, apakah betul kita mengharapkan kebaikan kepada sesuatu yang jelas-jelas itu bertentangan dengan akidah kita? Bahkan Allah sendiri sangat murka terhadap pernyataan itu. Ada yang mengatakan ini kan hanya lisan saja, ya, tidak merubah sama sekali keimanan seseorang begitu. Ini hanya lisan saja. Mereka mengatakan kami tetap beragama Islam. Ini hanya lisan saja. Bagaimana kalau ada yang mengatakan? Iya, kalau lisan saja, maka ada banyak yang sekedar lisan saja. Syahadat itu juga lisan gitu. Sekarang kalau umpamanya itu hanya lisan, sekedar lisan, kenapa tidak Anda mengucapkan celaka kalian gitu? Itu kan hanya lesan juga gitu. Itu menunjukkan bahwa lesan bukan sekedar lesan, bahkan sekarang ini ada yang disebut dengan pencemaran nama baik segala macam, itu kan juga lesan gitu. Berbohong juga lesan. Lisan gitu. ya. Iya, lesan. Artinya lisan juga itu ada hisapnya. Ada hisapnya, ada nilainya. Ada gitu. Standar yang harus digunakan. Ada standar dan ada makna gitu. Dan makna ini saya kira yang harus diperhatikan betul. Ada yang mengatakan bahwa kan mereka juga mengucapkan selamat Idul Fitri. Kalau dalam Idul Fitri itu tidak ada keyakinan apa-apa. Kenapa? Karena selamat Idul Fitri 1 Syawal. 1 Syawal itu hanya tanggal gitu. Itu hari berbuka. Ya faktanya memang kita berbuka gitu, tidak ada keyakinan. Tetapi ketika kita bicara tentang selamat Natal umpamanya, itu di situ ada keyakinan, ada akidah gitu. Karena itu dan tidak itu bisa juga tentu tidak bisa diukuran. Tidak jadi ukuran. Mereka mengucapkan salam kepada kita, tapi kalau kita bukan harus kita mengucapkan salam balik kepada mereka kan. Kalau umpamanya kita suruh memilih, ya udah mending nggak usah diucapkan selamat Idul Fitri daripada kita harus mengucapkan selamat Natal. Kementerian Agama mengatakan berbeda dengan MUI. Mereka mengatakan bahwa Menteri Agama mengatakan ya tidak semualah harus didasarkan kepada pendekatannya itu akidah atau teologis. Ada pendekatan sosiologis dalam hal ini, toleransi. Bagaimana Ustadz melihat hal ini? Ya, ini toleransi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah jauh-jauh hari dijelaskan dan diajarkan oleh Islam. Jadi bukan kali ini saja. Dan salah satu prinsip dari toleransi itu sebagaimana dikatakan itu lakum dinukum waliyadin. Saya kira itu batasnya. Jadi ketika kita membiarkan mereka merayakan Natal, termasuk meyakini apa yang mereka yakini itu, kita membiarkan. Itulah toleransi kita. Gitu. Tapi jangan dipaksakan bahwa kita ini harus sampai mengucapkan selamat atau bahkan mengakui kebenaran dari keyakinan itu. Jadi toleransi, tapi di situ ada batas. Sebagaimana juga mereka saya kira juga punya batas di dalam toleransi. Mereka tidak akan meyakini apa yang kita yakini gitu. Itulah lakum dinukum waliyadin gitu. Saya kira Kementerian Agama
paham hal itu gitu. Karena itulah maka justru ketika kita bicara tentang hubungan antar agama itu harus pendekatan teologis. Bagaimana kita melakukan hubungan antar agama tidak dengan pendekatan teologis. Wong ini hubungan antar agama gitu. Dan juga bagi kita umat Islam tidak ada yang tidak memerlukan pendekatan agama. Semua itu adalah agama. Bahkan sekedar menyingkirkan duri dari jalanan itu juga agama. Tersenyum kepada sahabat kita itu agama gitu. Apalagi untuk hal-hal yang lebih besar daripada itu. Gitu. Artinya pemikiran bahwa tidak semua harus dikaitkan dengan akidah itu keliru ada besar. Suatu yang berbahaya di balik itu. Iya, itu. Saya bayangkan bagaimana kalau orang mengatakan janganlah kaitkan LGBT dengan agama. Akan begitu. Ya. Dan jangan kaitkanlah soal pemberian tambang pemerintah kepada orang dengan agama, ya kan? Loh itu pemberian itu ada itu kaitannya dengan agama kok? Kan ormas keagamaan gitu. Ya, baik Mas Ismail. Ya. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang haramnya mengucapkan selamat untuk hari raya agama lain, karena di situ terkandung masalah keimanan, ya. Dan dalam Islam semua pendekatan kita itu harus didasarkan keimanan. Itulah arti atau makna kita sebagai seorang Muslim yang paling penting. Tapi bukan menegasikan toleransi. Islam sudah lama mengajarkan toleransi, meskipun kita tidak harus ikut-ikut dengan tata cara ibadah mereka atau salam mereka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.